Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya siapkan untuk membantu mahasiswa karena pengalaman kemarin masih saya jumpai banyak mahasiswa yang tidak memahami dengan baik apa itu frekuensi gen dan frekuensi genotipa. Sehingga saya buatkan video khusus, mudah-mudahan ini akan membantu pemahaman karena pemahaman frekuensi gen atau genotipa ini akan dipakai terus bahkan sampai nanti pertemuan ke-14, bahkan sampai nanti mata kuliah ilmu pemulihan ternak. Jadi konsep ini sebetulnya sangat mudah, tapi saya jumpai masih terjadi kebingungan, sehingga saya coba membuat video ini, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalian. Oke, jadi frekuensi itu adalah dalam ilmu genetika khususnya, dia menyatakan tentang proporsi. Di dalam statistik ada teks yang menyatakan frekuensi itu jumlah. Tapi dalam konteks kita supaya lebih fokus, tidak tercampur, kita nyatakan bahwa frekuensi itu adalah proporsi. Jadi kalau saya memiliki populasi yang terdiri dari ternak jantan dan betina, total semuanya 10, ternak betinanya 4, maka ternak jantannya ada 6. Maka berapa proporsi jantan, berapa proporsi betina? Nah, itu adalah frekuensi maksud saya. Nah, itu adalah proporsinya dari masing-masing. Jantan berapa, betina berapa. Mudah kan seperti itu? Nah, demikian juga nanti genotipa, frekuensi genotipa. Frekuensi genotipa, kemudian frekuensi gen. Sama juga. Berapa sih jumlah gen dibandingkan jumlah totalnya, gen tertentu ya, di dalam populasi dibagi dengan jumlah seluruh gen, itu adalah frekuensi gen tertentu. Nah, demikian juga frekuensi genotipa. Oke, kita akan menggunakan alat bantu nanti program R Studio untuk membantu pemahaman frekuensi ini. Oke, jadi ini dulu supaya tidak keliru. Ya, saya memulainya dari frekuensi genotipa. Frekuensi genotipa, nah, adalah proporsi genotipa tertentu. Jadi kita kalau bicara frekuensi genotipa itu berarti genotipanya adalah tertentu. Itu adalah proporsi suatu genotipa. Kalau kita menggunakan sistem gen yang dua alil, misalnya besar kecil, kita fokuskan supaya lebih mudah, dinotasikan dengan huruf besar dan kecil, walaupun tidak selamanya seperti itu. Untuk memudahkan, kita menggunakan pendekatan itu saja. Gen ada dua jenis, besar dan kecil. Hurufnya mungkin A besar dan A kecil, mungkin G besar, G kecil. Oke, supaya mudah saya batasi saja huruf A. Nah, A ada A besar, ada A kecil. Nah, A besar, A kecil itu adalah alil atau gen. Kalau dalam kondisi berpasangan disebutnya genotipa. Jadi genotipa itu dia tidak single gennya, tetapi berpasangan. Apakah A besar berpasangan dengan A besar menjadi A besar genotipanya, atau A besar berpasangan misalnya dengan A kecil. Berarti genotipanya menjadi A besar A kecil, atau A kecil berpasangan dengan A kecil. Menjadi genotipanya A kecil A kecil. Nah, kalau A kecil berpasangan dengan A besar, genotipanya bisa disebutnya A kecil A besar, atau untuk memudahkan kita sebut saja A besar A kecil. Nah, jadi ini ya, proporsi adalah frekuensi adalah proporsi suatu genotipa tertentu dalam suatu populasi. Jadi populasi kita batasi misalnya 100. Berapa yang proporsi genotipa A besar ada berapa? Nah, proporsi A besar A kecil ada berapa? Proporsi A kecil ada berapa? Gitu ya. Nah, genotipa ini juga tidak boleh keliru. Genotipa adalah pasangan gen dalam suatu lokus. Jadi tadi saya sampaikan gen dalam keadaan berpasangan. Ya, di dalam individu itu ada kromosom yang nanti ini di sini ada genom, seluruhan itu genom namanya. Genom itu ada dibagi lokus-lokus, tempat, ya, posisi. Nah, kemudian masing-masing lokus itu dia berpasangan. Nah, berpasangan itu menjadi genotipa. Nah, oke. Ini genom adalah ya, silakan. Oke. Jadi saya akan membantu memahamkan kembali, ya, saya sebutnya pemahaman kembali, pemahaman ulang, karena kalian sudah paham tapi mungkin perlu diingatkan kembali tentang frekuensi genotipa kembali. Jadi frekuensi genotipa adalah proporsi suatu genotipa tertentu dalam suatu populasi. Oke.
Ini tadi ya, lebih jelasnya ada tulisannya supaya bisa dilihat. Jadi kalau kita bicara frekuensi genotipa, kalau kita hanya bicara satu lokus atau satu tempat di dalam genom itu, posisi tertentu, maka hanya ada seperti ini kalau kita gennya adalah tadi hanya dua jenis, A besar dan A kecil ya. Nah, berarti ada pasangan A besar A besar atau A besar A kecil atau A kecil A kecil. Nah, ini kemudian proporsi masing-masing genotipa ini di dalam populasi itulah yang disebut dengan frekuensi genotipa. Ya, berapa proporsi yang A besar A kecil, berapa proporsi A kecil A kecil. Nah, itu adalah frekuensi genotipa A besar A kecil dan A kecil A kecil. Kita akan lihat contohnya supaya mudah menggunakan program ini. Saya akan membuat sampel contoh. Ini ya, mudah-mudahan kelihatan. 10 contoh saja ternak. Genotipanya adalah A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Saya akan mengambil contoh acak 10, munculnya berapa saya tidak tahu. Kita lihat. Nah, oke, saya lakukan, kemudian kita lihat. Nah, ini munculnya 10 ekor, supaya lebih mudah saya urutkan dari A besar dulu. Ini. Nah, oke. Tanda kutipnya abaikan saja ya, karena dia program di sini menggunakan seperti itu. Tapi dibacanya adalah ini A besar A besar, A besar A besar, A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil sisanya. Nah, untuk memudahkan saya tabulasi saja berapa yang A besar, berapa A besar A kecil, berapa A kecil. Saya tabulasi. Nah, di sini A besar ada 3, A besar A kecil ada 2, A kecil ada 5. Nah, berapa proporsi A besar? Ya, 3 dibanding atau dari 10. Populasinya kan 10 tadi. Ini kan 5, 2, 3, totalnya 10. Nah, itu adalah frekuensi A besar. Berapa proporsi A besar A kecil? Itu berarti frekuensi genotipa A besar A kecil, yaitu 2 dibagi 10. Kemudian berapa frekuensi atau proporsi A kecil 5 dibanding 10. Nah, kita nyatakan dengan desimal. 3/10 0,3, 2/10 0,2, 5/10 0,5. Kalau dijumlahkan berapa? 1 kalau frekuensi itu atau proporsi itu. Kalau jumlah populasinya dijumlahkan sama dengan 10 ekor tadi itu. Nah, ini cara menghitungnya tidak usah dihitung, ini nanti. Nah, oke kan, A besarnya 0,3, A besar A kecilnya 0,2, 2/10, A kecilnya 5/10. Nah, ini. Kemudian, oke, ini sudah ya frekuensi genotipa. Nah, kalau ini contohnya masih bingung, saya buat contoh lagi. Supaya mudah, saya ganti angkanya 100. Saya melakukan sampel 100 ya. Oke. Saya melakukan sampel 100 ekor. Populasinya seperti apa setelah saya lakukan penerikan sampel? Ini seperti ini. Ini jumlahnya 100 ekor. Supaya mudah saya urutkan dari A besar sampai ke A kecil. Saya urutkan, set ini seperti ini. Sampai A kecil. Berapa jumlahnya? Mau dihitung boleh. 1, 2, 3, 4, 5 terus. Itu untuk A besar. A kecilnya dihitung berapa? Dihitung. A kecilnya juga sama. Saya mudahkan, saya tabulasi saja. Ini. Tabulasi, ketemu. A besarnya 32. A kecilnya 33. A kecilnya 35. Berapa frekuensi genotipa A besar? Mudah, ini angkanya 100 totalnya. Jadi 32/100. 0,32. A besar A kecilnya 33 dari 100 berarti 0,33. A kecilnya 35 dari 100 0,35. Nah, oke. Jadi ini ya kan? Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, oke. Itu konsep memahami frekuensi genotipa. Sederhana saja. Proporsi suatu genotipa tertentu dari seluruh populasi. Ya, saya mudahkan, saya contohkan lagi supaya tidak 100, tidak mudah ya. Saya buat 150. Nih. Saya sampel 150. Bagaimana hasilnya? Oke, ini hasilnya.
150 ini dihitung. Kalian tidak usah menghitung, ini pasti 150 karena saya melakukan samplingnya 150 untuk ketiga genotipa. Kita urutkan supaya lebih jelas ini urutannya. Nah, kalau mau dihitung boleh lama, tapi saya tabulasikan saja dengan program kode tabel. Nah, ini ketemu 47, 53, dan 50. Dari berapa totalnya ini? Dijumlahkan 150 populasi kita. Sehingga kalau ditanya berapa frekuensi masing-masing genotipa, bukan 47 per 100, 0,47 untuk absar-absar, dan 0,53 untuk absar kecil, bukan. Karena total populasinya adalah 150. Berapa frekuensi genotipa absar-absar? Yaitu 47 per 150. Berapa frekuensi genotipa absar A kecil? 53 per 150. Demikian juga untuk A kecil, 50 per 150. Angkanya berapa? Nah, ini absar-absarnya adalah 0,31, absar A kecilnya adalah 0,35, A kecilnya adalah sisanya. Jadi jumlah frekuensi ketiga genotipa itu harus sama dengan 1,0. Ya, harus 1,0 harus sama dengan 1,0. Kalau tidak pas berarti ada kekeliruan penghitungan. Nah, ini. Sudah, ini kalau dijumlahkan semuanya adalah 1,0. Oke, mudah kan? Oke, jangan sampai keliru. Nanti kalau masih bingung putar lagi video saya. Oke, nah sekarang bagaimana frekuensi gen? Nah, frekuensi gen kita lihat. Slide kembali. Ini tadi sudah frekuensi genotipa, sudah contohnya, sudah konsep pemahamannya mudah, ya. Jangan keliru lagi. Kalau masih keliru, tulis di diskusi pada komen video ini atau di LDiru boleh, ya. Tuliskan apa masalah yang terjadi sehingga membingungkan. Oke, kita lihat sekarang. Frekuensi gen, ini sekarang masuk kembali ke satu topik lainnya yang masih berhubungan. Frekuensi gen dan atau frekuensi alil. Tempat lain disebutnya alil, karena alil itu adalah gen sama. Sama tadi juga, frekuensi genotipa itu proporsi genotipa tertentu. Maka kalau frekuensi gen adalah frekuensi gen atau alil tertentu di dalam populasi. Jadi nanti kalau kita menggunakan ada dua jenis gen atau alil A besar dan A kecil, maka kita bisa mencari tahu berapa frekuensi gen atau alil A besar dan frekuensi gen atau alil A kecil. Berapa kalau dijumlahkan kedua frekuensi ini? 1,0. Jangan lupa ya, kalau ketemu frekuensi A besar, maka frekuensi A kecilnya tinggal 1 dikurangi frekuensi gen A besar, maka ketemu itu pasti betul. Karena kalau dijumlahkan sama dengan 1,0. Ya. Seperti ada laki-laki dan perempuan, populasi itu ada jumlahnya 10 orang, masing-masing 4 orang dan 6 orang. Maka kalau frekuensi yang laki-laki misalnya 0,4, maka yang frekuensi perempuan berarti 0,6. Mudah kan? Oke. Kalau frekuensi ini A besarnya adalah 0,7, maka frekuensi A kecilnya mau tidak mau harus 0,3. Ya, karena tidak ada lagi ini. Hanya jenis gennya itu A besar atau A kecil. Tidak ada B, tidak ada C, tidak ada Z. Karena kita batasi lokusnya satu lokus yang hanya terdiri dari dua macam jenis alil atau jenis gen. Nah, oke. Sekarang ini kebingungan yang berikutnya yang masih dijumpai. Berapa sih sebetulnya jumlah gen atau alil dalam satu lokus dalam populasi itu? Jadi kita itu bicara kalau frekuensi gen itu kita batasi lokusnya, tempat gennya itu dalam genom itu hanya satu saja, karena kalau dihitung semuanya banyak ya, lokus gen itu banyak. Kita batasi satu saja. Kita batasi lokusnya satu dan macam gennya kita batasi 2 saja supaya mudah. Ya, supaya mudah untuk memahami konsep ini. Jadi ada satu lokus dengan 2 macam gen. Berapa masing-masing proporsi gen atau alilnya itu dalam lokus itu. Nah, oke. Individu itu dalam setiap lokusnya itu memiliki 2 gen. Ya, karena kan ini terjadi dari pertemuan gamet jantan dan betina. Ya kan? Gamet jantan membawa separuh gen, kemudian gamet betina separuh lagi ketemu menjadi satu. Maksudnya satu itu bergabung, nah menjadi genotipa. Genotipa itu berdasarkan dari gen jantan, gen betina. Ya.
Nah, sehingga kalau ditanya berapa jumlah gen di dalam populasi, masing-masing individu dalam lokus itu membawa 2 gen. Kalau populasinya 10 ekor, berarti ya 2 kali 10. Ya kan? Masing-masing kan 2 tadi itu. Misalnya yang pertama muncul A besar A kecil. Yang berikutnya muncul A kecil, dan seterusnya. Masing-masing itu ada 2 gen. Kalau di jumlah, ini bukan macamnya ya, jumlahnya. Maka adalah 2. Masing-masing itu 2 dikalikan jumlah individu, 10. Jangan keliru yang ini. Oke, kita sekarang lihat contoh supaya mudah. Oke, kembali ke sini. Saya ambil mudah saja. Kembali, saya buat 10. Saya sampel 10 individu. Oke, sebentar. Nih, dari sini. 10 individu. Ini saya sampel 10 saja. Bagaimana tampilan hasilnya? Ini seperti ini. Saya tabulasi urutkan. Ini seperti ini. Ini adalah genotipa, ya. Nanti kita akan mencari frekuensi gennya. Nah, kita tabulasi. Nah, ini A besarnya ada 4, A besar A kecilnya ada 3, A kecilnya ada 3. Berapa semua jumlah gen? Berapa jumlah gen dalam populasi yang 10 ekor itu? Kita hitung, di sini 2, di sini 2, di sini 2, terus berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Karena setiap individu itu membawa 2 gen. Macamnya tergantung dari sampel yang saya buat tadi itu kan, tapi jumlahnya tetap 2 kali jumlah populasi. Nah, oke. Sekarang masuk ke frekuensi gen. Tadi kita sedang mencari frekuensi gen. Jadi kalau frekuensi gen A besar, ini saya berapa frekuensi gen A besar? Ini populasinya. Kalau mau diurutkan dari sini, ini boleh, ini ada masing-masing genotipa. Maka untuk menghitung frekuensi gen A besar itu ada komponen dari A besar A besar. Nah, setiap individu A besar itu dia membawa seluruhnya gen A besar. Kemudian A besar yang lainnya berasal dari individu heterozigot, yaitu A besar A kecil. Ya, ada A besar A kecil. Jadi yang di sini nih, nah ini yang A besar A kecil, ada berapa gen A besar? Dihitung, yang di sini 1, sini 1, sini 1, ada 3. Padahal di sini ada 6 gen. Ya, berarti separuh saja. Ya. Nah, kalau yang di homozigot di sini, A besar ada berapa gen A besar? Di sini ada 2 A besar, 2 A besar, 2 A besar, 2 A besar. Ada 4 kali 2, 8. Apakah ada dari A kecil? Kita lihat di sini tidak ada gen A besar. Maka frekuensi gen A besar itu datangnya atau berasal dari frekuensi gen A besar ini. Kemudian ada tadi separuh dari gen A besar A kecil. Karena hanya separuh, ini ada 6 gen, tapi dia hanya ada 3A besar. Di sini ada 8, ditambah di sini setengah, yaitu 3, 11. 11 per berapa jumlah gennya? 20. 11 per 20 itu berapa? 0,55. Kita lihat di sini nih. Menghitungnya seperti ini rumusnya, tapi ini pemahamannya adalah seperti tadi. Ini frekuensi, oke, tadi keliru berarti ya, 0, di sini berarti berapa? 8 ditambah 3, 11 per 20. Kenapa ini di sini ketemunya? Oke, kalau frekuensi gen A kecil, pasti 1 minus 0,49, 0,51. Jadi ada 8 gen dari genotipa A besar. Kemudian ada 3 dari sini. 8 tambah 3, 11. 11 per 20. Oke, di sini kok keliru sebentar. Ini ada frekuensi. Nah, karena ini hitungannya maaf, keliru. Karena hitungannya tadi bukan yang sampel tadi. Jadi kalau ini mau saya jalankan, ini harus saya jalankan dulu. Nah, ini sampelnya, oke. Nah, sekarang oke, angkat dari sini. Berapa frekuensi gen A besar? Yaitu datang dari sini,
2 kali 2, 4 ya. Abaikan yang angka tadi ya. Abaikan yang angka tadi, 4. Dan ada A besar dari sini. Dari heterozigot A besar A kecil. Tetapi hanya ada 2 saja dari 4 gen itu. Berarti frekuensi gen A besar adalah ini. 4, ada A besar dari homozigot dominan. Dan ada 2 dari sini. 4 ditambah 2, 6. 6 per berapa? Total semuanya berapa gen di sini? 2 kali 10, ada 20. Berarti 4 per 20. Kita lihat frekuensi gen A besarnya. Ini. Frekuensi gen A besar ketemunya 0,3, betul nggak? Ini 4 ditambah 2, 6 per 20. 6 per 20. 0,3 ya, di sini sudah. 0,3 sama. Kalau frekuensi gen A besarnya 0,3, berarti frekuensi gen A kecilnya adalah 1 dikurangi 0,3, yaitu 0,7. Ini notasinya keliru. Ini notasinya... Oh, ini harusnya begini nih. Di programnya yang keliru. Ini tadi saya buat sama dengan karena untuk memahamkan kalian bahwa ini artinya sama dengan. Di dalam program ini menggunakan notasi seperti ini. Nah, supaya sama tidak membingungkan, ini kita lihat. Ulang lagi, hapus, run lagi. Nah, ini frekuensi gen A besarnya 0,3. Kemudian frekuensi gen A kecilnya 0,7. Mudah kan? Jadi ini adalah konsep frekuensi gen dan frekuensi genotipa. Nah, yang berikutnya akan saya buka bahwa tentang perubahan frekuensi gen untuk topik hari ini itu pada fase zigot atau zygotic selection. Pada pertemuan dengan Bu Data sudah gametik, kemudian pertemuan dengan saya adalah zygotic selection ini. Nah, saya ingin mengajak bahwa di dalam banyak nanti situasi yang dihadapi itu sebetulnya hanya ada pemahaman umum yang satu. Jadi ini, tabel ini mirip dengan tabel gametic selection, seleksi fase gamet, ya, fase alel di sini ya, hanya beda di sininya nih. Kalau di gametic selection itu adalah gamet atau alel kan di sini, A besar, di sini A kecil, yang di sini tidak ada. Nah, sekarang untuk zigotik, karena ini kondisi zigot itu sudah fasenya adalah diploid berpasangan gennya, maka dia menjadi sepasang seperti ini. Ada pasangan A besar, ada pasangan A besar, A kecil, ada A kecil, A kecil. Ini genotipanya. Nah, sama yang kolom berikutnya, frekuensi awalnya. Ini terjadi frekuensi awal seperti ini kalau populasinya adalah kawin acak, seperti pada pertemuan sebelumnya sudah tahu. Kalau sudah ketemu P untuk frekuensi gen A besar, maka kita bisa mengisi frekuensi genotipa di sini. Ya, jadi ingat, ini adalah menggunakan situasi kawin acak. Frekuensinya adalah kalau P ketemu untuk A besar dan Q untuk A kecil, maka frekuensi genotipanya masing-masing adalah P kuadrat 2PQ plus Q kuadrat. Kalau kita jumlahkan sama dengan 1. Nah, kolom berikutnya ini tinggal nanti genotipa mana yang mengalami tekanan seleksi. Tekanan seleksi itu artinya mendapat tekanan sehingga tidak berkembang biak atau melanjutkan hidupnya untuk beregenerasi, bereproduksi 100%. Ada tekanan pengurangan. Jadi ini umum saja sebetulnya. Fitness, kalau fitnessnya 1, berarti dia tidak mendapat tekanan sama sekali. Kalau fitnessnya 0, berarti dia mendapat tekanan seleksi total, tidak diberi kesempatan untuk bereproduksi sama sekali. Ya, nah, jangan lupa fitness dan koefisien seleksi atau tekanan seleksi. Terbalik ya, kalau 0 fitnessnya itu 100% atau 1, berarti tekanan seleksinya adalah 0. Kalau tekanan seleksinya 1, berarti fitnessnya sama dengan 0.
Apakah dia diberi kesempatan ataukah dia ditekan untuk tidak bereproduksi atau berkembang biak. Itu. Daya melanjutkan itu fitness, tekanan seleksi itu S, koefisien seleksinya. Jadi nanti di sini problemnya mana yang ada pengurangan di sini? Apakah di sini 1 minus S, ataukah di sini 1 minus S-nya, atau ada di sini dan di sini misalnya. Jadi ini umum saja sebetulnya. Nanti apakah berapa tekanan seleksinya? S-nya itu 1 minus S, S-nya berapa? Apakah di sini ada S1 dan S2 beda-beda? Nah, itu juga tinggal situasi yang berbeda-beda. Nanti dinyatakan dalam problemnya. Nah, setelah itu mengisi kolom ini. Frekuensi kali fitness. Ya, ini kenapa tidak disebut fitness menggunakan F? Karena nanti tercampur dengan frekuensi yang simbolnya juga F. Sehingga dinyatakan dengan W. Witness, tapi bukan witness ya. Witness itu saksi, tapi ini fitness. Nah, oke. Nah, ini frekuensi kali fitness. Ini nanti dihitung jumlah barunya. Nah, di sini nih. Ini adalah jumlah baru hasil kali frekuensi kali fitness. Kalau ini tadi jumlahnya 1, di sini ini sudah berubah karena ada perubahan di sini nih. Ada perubahan di fitnessnya, tidak semuanya tidak 1. Kalau semuanya 1 berarti tidak ada seleksi. Totalnya masih sama di sini sama dengan 1. Nah, kalau berubah nanti akan berubah menjadi komposisi jumlah baru. Nah, kemudian yang kolom merah ini, tabel frekuensi genotipa setelah seleksi. Di sini nanti adalah hasil F kali W ini masing-masing genotipa dibagi dengan jumlah barunya W bar itu. W bar jangan diartikan rata-rata ya. Ini jumlah baru frekuensi kali W ini. Jadi masing-masing di sini ya F kali W untuk A besar dibagi dengan jumlah barunya itu adalah frekuensi genotipa A besar setelah seleksi. Demikian juga ini dibagi dengan jumlah barunya di sini frekuensi genotipa setelah seleksi untuk heterozigot. Di sini juga sama untuk homozigot resesif yaitu dari sini dibagi dengan ini. Nah, kalau ini dijumlah sama dengan berapa? Karena ini pembandingnya adalah sama, berarti sama dengan 1. Oke, jadi sama dengan 1. Jadi nanti kalau misal ya, sebentar tadi di mana? Ini nih. Oke. Kalau ini kan ada 3 kolom, ada 3 baris maaf. Kalau di sini ketemu, di sini otomatis bisa dicari karena di sini 1. Di sini hanya selisihnya supaya dia genap menjadi 1. Ya, kalau tidak mau menghitung masing-masing. Demikian, jadi ini saya kira pemahaman yang mudah dan ini diterapkan terus sampai ke faktor yang menyebabkan perubahan frekuensi gen pada seleksi. Ya, pada seleksi. Jadi ini khususnya adalah seleksi zigotik. Ya, di sini barisnya adalah bukan gamet tetapi adalah zigot atau genotipa. Jadi ini saya kira mudah ya. Ini akan dipakai terus sampai pertemuan hari ini selesai. Kemudian dilanjutkan dengan faktor yang menyebabkan perubahan frekuensi gen yang lainnya, yaitu migrasi, mutasi, dan random genetic drift atau sampling. Demikian saya kira mudah-mudahan bisa membantu video ini dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.